Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama, NPM 19 14 12 11 10 19 dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertanian. Apa sih menurut kalian pertanian itu? Mungkin kebanyakan dari kita akan menganggap pertanian itu sesuatu hal yang berhubungan erat dengan petani yang mencakul di sawah. Oke, anggapan kita yang secara umum tentang pertanian itu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi harus kita perbaiki definisi pertanian tersebut. Oke, pertanian dapat kita definisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang terdiri atas kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Oke, untuk definisi pertanian sendiri sebenarnya dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, definisi secara luas dan yang kedua, definisi secara sempit. Oke, kegiatan pertanian secara luas mencakup kegiatan pertanian rakyat, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Sedangkan untuk pertanian secara definisi yang sempit merupakan pertanian rakyat di mana pertanian ini merupakan pertanian keluarga atau kegiatan pertanian yang dilakukan oleh keluarga yang produksi pertaniannya itu biasanya berupa bahan makanan utama atau bahan makanan pokok seperti jagung dan beras. Oke, setelah mengenal definisi tentang pertanian, sekarang kita akan mengenal tentang dua sistem pertanian. Oke, yang pertama, sistem pertanian konvensional dan yang kedua adalah sistem pertanian berkelanjutan. Untuk sistem pertanian konvensional sendiri, itu merupakan sistem budidaya pertanian yang di dalamnya itu sangat mengandalkan input bahan kimia, biasanya berupa pupuk dan pestisida. Nah, ciri utama dari sistem pertanian konvensional ini merupakan pola tanam yang monokultur, yaitu tanamannya biasanya hanya satu jenis saja yang ditanam pada lahan pertanian tersebut. Sedangkan untuk pertanian berkelanjutan merupakan jenis pertanian yang berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dengan arti bahwa lahan pertanian yang digunakan pada sistem pertanian berkelanjutan ini dapat digunakan kelak oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Sistem pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagaimana tadi. Itu dikarenakan pada sistem pertanian ini kita akan mengusahakan bagaimana menekan dampak negatif yang ada karena kegiatan pertanian yang kita lakukan, seperti penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan, terus melakukan pengendalian hama secara terpadu, lalu kita menjaga konservasi tanah dan air, serta menjaga ekologi yang ada di lahan pertanian tersebut. Adapun ciri-ciri dari sistem pertanian berkelanjutan ini, yang pertama, menguntungkan secara aspek ekonomi, yang kedua, berwawasan ekologis, yang ketiga, berkeadilan sosial, yang keempat, bersifat manusiawi, dan yang terakhir, bersifat adaptif atau dapat beradaptasi. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian melihat bagaimana keadaan pertanian di sekitar rumah saya. Apakah pertanian tersebut masih menggunakan sistem pertanian konvensional atau sudah menggunakan sistem pertanian berkelanjutan? Maka dari itu, mari kita lihat videonya bersama-sama dan kita analisis bagaimana sistem pertanian yang digunakan. Selamat datang di kampungku, Dusun Hayamuruk, Desa Bunut, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat
pertanian yang ada di depan rumah saya. Jenis pertanian yang ada di depan rumah saya adalah jenis persawahan dengan tanaman padi, atau dapat dikatakan pola tanamnya adalah monokultur. Yang paling indah, gunung-gunung pun tersusun megah. Tekstur tanah atau kontur tanah yang dimiliki persawahan depan rumah yaitu berlumpur dengan sedikit pasir di bagian permukaannya. Untuk memenuhi kebutuhan airnya, persawahan ini menggunakan sumber air yang berasal dari Sungai Cengkuang. Sumber air ini dialiri secara langsung melalui irigasi yang telah tersedia di dekat persawahan. Sementara itu, untuk pemenuhan nutrisi biasanya dipenuhi dengan bantuan pupuk kimia. Untuk proses pemupukannya biasanya dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan cara menebar butiran-butiran pupuk ke seluruh area persawahan secara merata. Pada persawahan ini juga biasanya terdapat beberapa hama. Salah satunya ialah keong mas yang sering meletakkan telurnya di bagian-bagian batang daripada tanaman padi. Pengendalian keong mas biasanya dilakukan dengan cara mengambilnya langsung dengan tangan dan dibuang jauh dari area persawahan. Adapun hama lain yang sering menyerang areal persawahan ini ialah hama-hama yang termasuk ke dalam golongan serangga, yang contohnya seperti wereng, walang sangit, kepik, dan belalang. Sedangkan untuk mengendalikannya biasanya digunakan pestisida yang termasuk ke dalam insektisida. Penyemprotan insektisida ini dilakukan menggunakan tangki yang secara manual dipompa dan disemprotkan mengelilingi persawahan. Pada areal persawahan ini, rotasi tanaman hanya dilakukan untuk satu tanaman saja, yaitu padi. Tidak pernah dilakukan rotasi untuk menanam tanaman lain. Sementara itu, jerami hasil panen biasanya akan langsung dibakar dan dibuang dari areal persawahan. Ya, kawan-kawan, setelah menonton video yang baru saja ditampilkan, kita akan menganalisis apakah persawahan tersebut termasuk ke dalam sistem pertanian konvensional atau ke dalam sistem pertanian berkelanjutan. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, pola tanamnya masih monokultur, yaitu menggunakan tanaman padi saja untuk kegiatan budidaya tanamnya. Kemudian yang kedua, masih tergantung kepada input bahan kimia, yaitu berupa pupuk dan pestisida untuk mengendalikan hamanya. Nah, dapat disimpulkan dari ciri-ciri yang kita dapatkan tadi bahwa sistem persawahan yang ada di depan rumah saya termasuk ke dalam sistem pertanian yang konvensional. Nah, rekan-rekan, adapun kelemahan-kelemahan yang dapat kita ketahui dari sistem pertanian konvensional yang ada di sekitar rumah saya ini. Pertama, adanya kegiatan pembuangan jerami pasca panen pada lahan pertanian ini. Nah, kegiatan pembuangan jerami dari lahan ini membuat nutrisi yang telah diserap dari dalam tanah ke dalam tumbuhan padi ini tidak dapat kembali lagi ke dalam tanah karena dibawa keluar dari lahan tersebut. Nah, sebenarnya
keberadaan jerami ini dapat meningkatkan bahan organik yang ada di lahan ini. Akan tetapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan pestisida. Nah, kelemahan yang kedua ini yang disebabkan oleh pestisida adalah meracuni dan membuat polusi aroma bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertanian ini. Nah, kemudian penggunaan bahan kimia sebagai pestisida secara terus-menerus juga akan membuat hama yang menyerang pada tanaman padi ini menjadi lebih resisten, lebih tahan nantinya. Kemudian yang terakhir, kelemahan yang dapat kita lihat adalah kurangnya diversifikasi untuk lahan pertanian sawah ini. Nah, kurangnya diversifikasi membuat biodiversitas di lahan ini menjadi sangat kurang, sehingga serangan hama itu dapat menjadi lebih intensif. Nah, kemudian adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang dapat mendukung atau untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan. Nah, adapun cara-cara yang dapat kita lakukan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, menanam tanaman yang berbeda pada satu lahan atau meningkatkan biodiversitas pada satu lahan. Kemudian yang kedua, melakukan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Seperti mungkin yang pertama kita dapat melakukan penyemprotan pestisida. Namun pestisidanya adalah pestisida nabati yang terbuat dari bahan-bahan alami yang ramah lingkungan dan non kimia. Kemudian langkah berikutnya ialah penggunaan pupuk organik atau pupuk ramah lingkungan. Nah, pupuk organik atau pupuk yang ramah lingkungan dapat kita buat dari sisa-sisa kotoran dari ternak kita. Bisa dari burung, dari unggas, dan dari ayam maupun ternak lainnya. Nah, kotoran-kotoran ini, terutama kotoran dari burung, biasanya mengandung kandungan fosfor yang tinggi. Pupuk yang ramah lingkungan juga dapat kita buat dari sisa-sisa tanaman yang ada di sekitar kita. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan tadi untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan adalah untuk menjaga air dan tanah sehingga pertanian dapat dimanfaatkan keberlanjutan hingga waktu yang akan datang. Demikianlah video tentang sistem pertanian yang ada di sekitar rumah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.